Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Suara pecahan kaca yang berasal dari sebuah gelas mengagetkan Audrey. Ia segera bangun dari tidur pulasnya. "Kupikir kau mati, ternyata masih hidup." Byakta menyeringai melihat raut bingung Audrey. Apa terjadi sesuatu, Tuan?" tanya Audrey polos. Ia melihat pecahan beling yang berserakan di lantai tidak jauh dari tempatnya tidur tadi malam. "Cepat bangun. Kau pikir sedang berlibur dan menginap di kamar hotel? Dasar tidak berguna!" teriak Byakta dengan napas naik turun menahan emosi. Membuat Audrey beringsut ketakutan. Memang apa masalahnya sehingga laki-laki yang baru satu malam menjadi suaminya itu sudah berteriak padanya? "Baik, Tuan." Audrey segera mengemasi tilam dan selimutnya. Sekilas ia melirik ke arah jam dinding, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Ia tidak tahu kenapa suaminya itu memintanya untuk bangun sepagi ini. Setelah selesai mengemas tilam dan selimutnya, Audrey pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ia tak mungkin mandi sebab melihat raut tidak bersahabat suaminya saja sudah ketakutan. Meski hatinya sesak, ia berusaha menahannya agar tidak menjadi bulir bening yang akan membasahi matanya. "Anggap saja kalau aku masih tinggal dengan Mama Charlotte, bahkan dia sering memperlakukan aku lebih dari sebuah bentakan," gumam Audrey dalam hati. Tidak masalah jika hanya dibentak, karena ia sudah menerima uang lebih dari cukup untuk mengobati adiknya. Anggap saja ini adalah bagian dari pekerjaannya, yaitu menahan sakit hati. "Tuan, saya akan turun ke bawah. Apa Anda mau saya buatkan kopi?" tanya Audrey setelah keluar dari kamar mandi. "Kau lupa siapa dirimu? Kau bukan istriku. Jadi berhenti berlagak seolah-olah kau adalah istriku yang harus melayani semua kebutuhanku. Ingat, persiapkan dirimu untuk pekerjaanmu. Aku akan memulainya besok malam. Pastikan kau sudah membaca semua peraturan ketika tidur denganku." Setelah mengatakan itu, Byakta pergi meninggalkan Audrey yang masih terdiam mencerna semua yang dikatakan suaminya. Ia ingat semua kertas-kertas yang diberikan oleh Bastian padanya. Ia mengambil susunan kertas itu dari dalam travel bag-nya. Ia membaca ulang semua peraturan tertulis ketika tidur dengan Byakta. Tidak boleh bersuara apalagi sampai mengeluarkan asteris 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 ketika berhubungan. Pihak wanita harus menutup wajahnya dari saat akan memulai sampai Byakta selesai dengan urusannya. Dan masih banyak lagi peraturan tidak masuk akal yang tidak Audrey mengerti. Meskipun bingung dengan semua peraturan yang mereka buat, Audrey juga enggan bertanya. Ia hanya cukup melakukannya tanpa membantah. Begitu tulisan terakhir yang ia baca dari kertas-kertas tersebut. Gadis itu memegang dadanya. "Ada yang sakit di dalam sana, sekeras inikah hidup? Ia sampai harus menyewakan rahimnya hanya untuk dia dan adiknya bertahan hidup." Pukul 7 pagi, Audrey meminta izin kepada Bibi Lauren untuk pulang ke rumahnya sebentar, untuk mengambil barang yang dia butuhkan. Begitulah dia berpamitan. Awalnya Bibi Lauren mencegahnya dengan mengatakan kalau Audrey bisa membeli yang baru. Namun dengan bujuk rayu akhirnya ia mengizinkan Audrey pergi. Tidak ada yang tahu tentang Ryan kecuali Bastian, jadi sebisa mungkin Audrey menciptakan alasan supaya bisa keluar dari rumah besar itu. Hari ini selain pulang ke rumahnya, Audrey juga berniat mengunjungi adiknya di rumah sakit. Setelah kepergian Audrey, Byakta keluar dari ruang kerjanya. Ia sudah siap dengan setelan kantornya. Seperti biasa ia akan terlihat sempurna. Ia tampan dengan garis wajah tegas dan berharisma, hidung mancung, bibir tipis yang tampak merah menggoda. Siapapun tidak akan menolaknya walau hanya sekedar one night stand. Namun, Byakta bukan laki-laki penjajah wanita. Ia cukup menjaga itu semua.
Meski sebelum menikahi Audrey ia sudah 3 kali menduda, tapi tetap saja ia tidak pernah memanfaatkan keadaan untuk bermain puas dengan wanita-wanita itu. Jangankan berpikir bisa menikmati mereka, bahkan setiap akan tidur bersama mereka, Byakta selalu meminum sesuatu terlebih dahulu untuk menaikkan gairahnya. Selain itu ia sama sekali tidak berselera dengan wanita-wanita itu. Sesuai kesepakatan, jika wanita itu tidak hamil dalam waktu 3 bulan, ia akan langsung menceraikannya. Berbeda dengan Audrey, gadis berwajah polos dengan tubuh yang kurus seperti kurang gizi, hanya saja punya kelebihan berkulit putih bersih itu, mampu membuat Byakta tak bisa tidur semalaman. Mungkin laki-laki itu sudah bisa mencatatnya sebagai sejarah dalam hidupnya, padahal wanita-wanita sebelumnya adalah wanita-wanita berkelas yang memiliki tubuh bagus depan belakang. Namun semua itu sama sekali tidak mempengaruhi kenormalan seorang Byakta, bahkan ia terkesan seperti laki-laki kurang normal dalam urusan intim. "Pagi, Bibi. Apakah tidurmu nyenyak tadi malam?" Byakta menyapa Bibi Loren seperti biasa. "Pagi, Bay. Tentu saja tidur Bibi nyenyak, karena sekarang kamu sudah bersama gadis yang tepat," jawab Bibi Loren sambil tersenyum. Byakta hanya diam, tidak lagi menimpali ucapan Bibi Loren barusan. Menurutnya Bibi Loren terlalu mempercayai wajah polos gadis itu, sedangkan dia tidak sepolos itu. Tadi dia izin pergi ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang miliknya. Bibi sudah melarang dan akan membelikannya yang baru. Tapi tetap saja dia ingin pergi, jelas Bibi Loren. "Terserah dia mau melakukan apa, aku tidak peduli. Tapi, begitu dia mengandung anakku nanti, tolong Bibi pastikan dia tidak keluar rumah sampai anakku lahir," sahut Byakta acuh. Dia memang tidak peduli dengan gadis itu, dia hanya fokus dengan tujuannya, yaitu mendapatkan keturunan lalu segera menceraikannya dan hidup bahagia bersama anaknya nanti. Bibi Loren hanya bisa menghela nafas, tidak lagi menimpali ucapan Byakta. Namun di otaknya sudah tersusun beribu cara untuk menyadarkan keponakannya itu bahwa semua wanita tidaklah sama. Jika yang satu jahat, belum tentu yang lain jahat juga. Begitulah manusia, ada sisi buruk dan baiknya masing-masing. Kita juga sebagai manusia tidak boleh menjudge bahwa semua sama, tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Satu hari yang sangat berharga bagi Audrey setelah pernikahannya. Ia memanfaatkan satu hari ini untuk melakukan banyak hal sebelum ia kembali ke rumah besar itu dan menjadi dirinya yang lain. Karena dalam perjanjian yang tertulis di kertas, Audrey tidak boleh terlalu sering keluar dari rumah, terlebih lagi saat dia hamil nanti. Ia harus fokus pada kehamilannya. "Hai, apa kabar?" sapa Audrey saat sudah di dalam ruang rawat adiknya. Ini adalah kali kedua Audrey mengunjungi adiknya setelah pasca operasi. Tidak ada jawaban, masih sama seperti waktu pertama kali ia menjenguk adiknya sebelum pernikahan dilaksanakan. Remaja berumur 13 tahun itu hanya diam dengan mata tertutup terbaring di kasur rumah sakit dalam keadaan koma. Ya, Ryan dinyatakan koma dan hingga saat ini belum memberikan perkembangan apapun untuk dia bisa bangun kembali seperti dulu. "Kapan kamu bangun, kakak rindu?" Audrey menggenggam tangan adiknya sambil terisak. "Ray, sekarang kakak sudah menikah, bangunlah dan ucapkan selamat untukku. Kamu pasti penasaran kan, seperti apa suamiku?" ucap Audrey sambil tersenyum getir, lalu ia mengusap air matanya. Hatinya mengatakan tidak ada yang perlu dibanggakan dari pernikahannya, karena suaminya menganggap dia bukanlah istri, melainkan hanya seorang wanita sewaan yang disewa untuk melahirkan seorang anak dengan kedok pernikahan. Dia adalah laki-laki baik, lemah lembut dan juga penyayang. Dia juga kaya. "Kamu tahu, semua pengobatanmu dia yang nanggung. Hebat kan dia?" Audrey terus mengoceh di depan adiknya yang hanya diam tak merespon sedikit pun. Meski tak mendapat sahutan apapun, gadis itu terus mengajaknya berbincang banyak hal. Karena itu adalah anjuran dari dokter,
agar otak dan saraf pasien cepat berfungsi kembali. Kamu baik-baik di sini, ya? Kakak akan sering-sering kunjungi kamu, semoga saat kakak datang lagi, kamu sudah sadar dan sembuh seperti dulu, tutur Audrey sambil meneteskan air mata. Bagi Audrey, Ryan bukan hanya sekedar adik. Tapi, dia adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki, keluarga yang harus dilindungi dan dia sayangi. Ada rasa takut di dalam hati gadis itu saat dokter menyatakan adiknya koma setelah pasca operasi, rasa takut akan kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup ia kehilangan kedua orang tuanya, jangan lagi adiknya. Begitu ia selalu meminta pada Tuhan. Ryan adalah semangat hidupnya, dia adalah satu-satunya alasan Audrey masih bisa sekuat karang di lautan menjalani hari-hari yang semakin berat. Audrey meninggalkan Ryan dengan hati yang masih mengandung mendung, ia sedih karena tidak bisa menemani adiknya setiap hari, karena ia harus bekerja sebagai istri dari orang kaya raya itu. Setelah meninggalkan rumah sakit, Audrey berniat mengunjungi makam ayahnya. Dengan menaiki taksi, Audrey menyusuri jalanan kota Milan. Ia melihat dari kaca taksi, begitu banyak kehidupan manusia yang memiliki tujuan masing-masing, termasuk dirinya. Ia tidak perlu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena setiap kehidupan punya problem masing-masing. Ia selalu menyemangati hatinya agar tetap kuat menjalani hari-hari, karena ia juga tahu bukan hanya dia yang memiliki hari berat dalam hidupnya. Yatim piatu bukan alasan untuknya selalu bersedih merenungi nasib, justru dengan ini ia bisa menjadi cepat dewasa dan kuat. Perjalanan yang tak begitu memakan waktu, akhirnya Audrey sampai di sebuah pemakaman umum di kota Milan, tempat ayahnya disemayamkan. Sebelum memasuki gerbang pemakaman, Audrey diam sejenak untuk melonggarkan perasaannya dari sesak yang terasa menghimpit di dadanya. Ia melihat di hamparan tanah yang luas itu, ada jiwa yang sangat dirindukan sosoknya, sosok yang dulu selalu mengusap kepala dan mengucapkan kalau dia bangga memiliki Audrey dalam hidupnya. Walaupun kamu seorang perempuan, ayah yakin kamu bisa menjaga adikmu dengan baik. Itulah kalimat yang selalu ayahnya katakan di saat masih ada dulu, dari sejak Ryan lahir hingga ia akan menutup mata dan meninggalkan kedua anaknya. Merindukan orang-orang yang sudah kembali pada Yang Maha Kuasa adalah rindu yang paling sakit. Di mana saat kau merindukannya tapi kau tak bisa melihat wajahnya, memeluknya atau hanya sekedar mendengar suaranya lewat sambungan teleponmu. Itulah yang Audrey rasakan saat ini, ingin rasanya ia menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Namun saat ini yang bisa ia lakukan hanya mengusap nisannya. Gadis itu duduk setengah bersandar di nisan makam ayahnya, seperti ingin memperlihatkan kepada ayahnya betapa dia rapuh dan butuh sandaran. Sekuat dan setegar apapun ia berusaha untuk tidak terlihat rapuh. Pada akhirnya ia akan lemah jika sudah merasa di dekat ayahnya. Ayah, aku kuatkan. Ayah selalu mengatakan itu padaku dulu. Tapi, bolehkah sekali saja aku mengeluh? Setelah itu aku akan kuat kembali untuk melindungi adik, sekali saja ayah. Tetes demi tetes bulir itu jatuh bersamaan dengan sesak yang teramat sangat. Ayah, Ryan koma saat ini, aku sendiri ayah. Maaf, kalau aku lemah dan menangis, tolong jangan katakan pada Ryan kalau aku adalah kakak yang lemah dan cengeng, dia pasti akan mengejekku nanti. Gadis itu sesenggukan di makam ayahnya, menumpahkan semua sesak yang menghimpit dadanya. Ia mengingat semua yang sudah terjadi akhir-akhir ini, adiknya yang kritis membutuhkan biaya cepat untuk operasi, hingga ia tidak punya pilihan lain selain mengikat janji yang tidak masuk akal kepada orang kaya raya dengan cara menikah. Ia juga ingat ucapan Byakta tadi pagi, bahwa malam ini pekerjaannya akan dimulai, berhasil atau tidak dia hamil semua harus dijalankan sesuai perjanjian. Ayah, sudah cukupkah aku berkorban?
Apakah sekarang ayah masih bangga padaku, setelah semua yang sudah aku lakukan? Menyewakan rahimku untuk mendapatkan uang. Gadis itu bergumam di dalam hati, ia tidak ingin mengatakan semua itu meski hanya di hadapan makan ayahnya. Di sebuah pohon besar yang tidak jauh dari tempat makam ayahnya, Audrey, ada seseorang yang sejak tadi mendengarkan semua keluh kesah Audrey. Ada rasa iba di dalam hatinya melihat gadis malang itu menangis sesenggukan di makam ayahnya. Setelah kepergian Byakta tadi pagi, Bibi Lauren menghubungi Bastian untuk menjaga Audrey dari jarak jauh. Ia sengaja memerintahkan Bastian langsung karena ia percaya kalau laki-laki itu bisa melakukannya dengan baik tanpa sepengetahuan Byakta. Dan disinilah dia saat ini, berdiri di balik pohon besar itu tanpa disadari gadis itu sejak tadi, bahkan Bastian sudah mengikutinya saat gadis itu berada di rumah sakit. Bastian juga baru menemukan fakta baru bahwa Audrey adalah yatim piatu. Ada rasa bersalah di dalam hatinya telah menjerumuskannya dalam kehidupan bos sekaligus sahabatnya yang hatinya sudah mengeras itu. Kini ia tahu seberapa rapuhnya gadis malang itu, bahkan tangisnya kali ini lebih memilukan dan menyayat hati daripada yang di rumah sakit waktu itu. Ayah, aku akan kembali lain hari, aku akan kembali bersama Ryan nanti. Ayah jangan khawatir, ya. Aku adalah anak perempuan ayah yang paling kuat. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Aku akan menjaga Ryan seperti janjiku dulu. Selamat tinggal ayah. Audrey bergegas pergi keluar dari area pemakaman. Ada sedikit lega di hatinya setelah menangis cukup lama dimakan ayahnya. Ia akan kembali ke rumah besar itu lagi, dan menjadi dirinya yang lain lagi. Ia berharap semua berjalan dengan baik. 1 tahun saja kan? Begitu ia menyemangati hatinya.